Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan aku Adia. Di video kali ini aku mau ngasih sedikit informasi mengenai dana desa dan RKP Des. Tepatnya di Desa Kambangan, Lebak Siu, Tegal. Mau tahu kelanjutannya seperti apa? Tetap stay tune ya. Ya, langsung saja saya di sini bersama dengan Ibu Elvi Nurmahida sebagai Sekretaris Desa Kambangan, Lebak Siu, Tegal, yang akan memberikan penjelasan mengenai dana desa dan RKP Des. Berikut wawancara saya bersama dengan Bu Elvi. Punya 5 program kerja. Kalau yang sudah ketika belum ada coronavirus sih kita program kerjanya hanya 4. Tapi setelah adanya wabah pandemi COVID-19, kita memang diharuskan pemerintah desa itu punya 5 program kerja. Jadi yang pertama bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, ya. Kemudian yang kedua itu bidang pembangunan desa. Kemudian yang ketiga bidang pembinaan masyarakat desa. Kemudian bidang pembinaan pemberdayaan desa, pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian yang kelima itu bidang penanganan dan pencegahan kegawat daruratan. Ini kegawat daruratan. Nah, yang khusus untuk bidang 5 ini memang lebih mengarah kepada kegiatan-kegiatan yang sifatnya darurat, semisal bencana alam ataupun yang saat ini sedang terjadi, yaitu wabah COVID-19 ini. Dan mungkin untuk tahun 2021 juga kita masih diharuskan menganggarkan untuk itu, walaupun kita tentunya tidak berharap bahwa itu nanti di tahun depan juga masih ada itu ya. Jadi itu program yang digunakan dari dana desa itu dari mulai penyelenggaraan pemerintah desa. Memang kalau penyelenggaraan pemerintah desa itu dari dana desa tidak hanya sedikit atau hanya sebagian, yang artinya itu tidak bisa didanai oleh alokasi dana desa. Kalau alokasi dana desa memang semuanya, hampir semuanya atau memang semuanya itu untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Kayak semisal untuk kebutuhan kantor, termasuk di dalamnya untuk tunjangan dari ini penghasilan tetap dari perangkat desa, BPD, RT RW, kemudian kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintah desa yang lain, itu untuk alokasi dana desanya. Akan tetapi alokasi dana desa ini pun sekarang sepertinya tidak mencukupi, karena kemudian kita juga punya kegiatan untuk rehab kantor desa. Itu dana pembangunan Ibu. Iya, nah untuk rehab kantor desa itu memang kita tidak bisa mengambil dari anggaran yang lain selain alokasi dana desa, ataupun kalau ada pendapatan asli desa, karena kantor desa itu tidak boleh diambilkan dari dana desa. Kalau balai desanya atau ruang pertemuan desanya tak memang boleh, tapi kalau kantor desa ini kita mau tidak mau ketika ada rehab besar yang sifatnya besar ya, itu kita ngumpul-ngumpul dulu atau nabung dulu gitu ya, ada lebih disimpan, seperti ini. Ini kan tadinya kantornya tidak seperti ini. Sekarang kita pisahkan ini khusus untuk pelayanan. Kemudian di sana Pak Kades, di sini ruang perangkat dan sekdes. Jadi ini tadinya nggak seperti ini, dan ini dari hasil umpul-umpul kita ya, sedikit demi sedikit bisa artinya bisa kemudian sedikit merapikan, walaupun ini juga belum maksimal, kita juga masih butuh untuk ke ataskan itu ya, karena ini kayaknya terlalu pendek jadi sumpek. Kemudian di atas sebelah pojok sana juga kayaknya perlu di perbarui juga, perlu perbaikan juga. Mungkin nggak kelihatan sih ya, cuman ketika musim hujan khawatirnya nanti lama-lama bocor. Kemudian yang di belakang juga ini artinya kita masih sangat butuh untuk tempat gudang. Kemudian menempatkan arsip, kita juga belum punya tempat khusus untuk tempat arsip.
Jadi itu sementara masih digabung dengan dapur, dan itu sangat berisiko tentunya. Dan kabarnya sih ada sih dana dari provinsi kita bisa mengajukan, tapi dengan persyaratan ini balai desanya memang benar-benar mengambruk. Kalau melihat balai desa kita dari depan mungkin sudah kelihatan bagus ya, tapi di sebelah sana itu temboknya dipaku pakai papan karena melekat itu ya, udah melekat itu di dekat ini musola. Jadi memang dana desa itu luar biasa banyak, tapi hampir sebagian besar itu untuk kebutuhan masyarakat. Artinya untuk balai desa sendiri ini kita tidak bisa ambil dari situ. Untuk pemberdayaan sendiri seperti apa sih Bu? Ada program-program apa dari sini untuk ke masyarakat sendiri? Nah, untuk pemberdayaan selama ini kita biasanya pelatihan. Akan tetapi di tahun ini kan hampir semua anggaran itu dipangkas. Kemudian yang sifatnya menghadirkan kerumunan dan menghadirkan yang kemungkinan istilah berisiko untuk membahayakan kita gitu ya, ini untuk sementara kita pending. Termasuk kemarin pelatihan kemarin kita menggarap untuk pelatihan menjahit, untuk pelatihan tata buka, pelatihan cukur rambut dan lain-lain. Itu untuk sementara kita off dulu karena di situ ada kegiatan kita menghadirkan orang dari luar, dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian itu pelatihan itu butuh waktu tidak sehari 2 hari, banyak hari untuk melakukan pertemuan intens. Kita khawatir dengan kegiatan itu nanti menimbulkan klaster gitu ya, klaster baru dari ini. Akhirnya untuk sementara kegiatan-kegiatan sifatnya sosialisasi dan ini kita batasi. Dan memang anggaran kita untuk tahun ini diperlukan untuk sebagian besar untuk penanganan COVID dan bantuan BLT. Untuk bantuan BLT sendiri untuk saat ini sudah mencapai hampir 900 juta. 900 juta, dan ini pun ada informasi dari Kementerian Desa sebenarnya diwajibkan sih, di situ punya diwajibkan desa untuk menganggarkan lagi 3 bulan ke depan. Tapi ini kita diinformasikan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat untuk menunggu musyawarah terlebih dahulu. Nanti tanggal 14-15 nanti hasilnya seperti apa, karena di situ kebijaksanaan ini otomatis akan sebenarnya akan menyulitkan kita di desa, karena yang pertama dengan banyaknya bansos atau bantuan sosial di masyarakat yang berbeda-beda, dari program yang berbeda-beda, kemudian pemberiannya juga berbeda, itu kita mengkhawatirkan terjadi kecemburuan sosial di lingkungan masyarakat desa sendiri. Walaupun itu bukan kita yang ngatur, bukan desa yang ngatur, tapi kita yang akan kena imbasnya yang jelas, karena dari beberapa program kegiatan bansos itu ada beberapa yang saat ini memang mungkin sudah berhenti, kayak semisal kabarnya APBD 2 juga hanya sampai 3 kali, sementara APBN itu sudah sampai 5 kali ya. APBD satunya 4 kali ya. Entah itu nanti ada kelanjutan atau tidak, kita juga tidak tahu. Di sini kita sifatnya hanya menyalurkan ya. Kalau tapi untuk BLT diri sendiri kita dituntut untuk ini 6 kali ya, untuk yang istilah sudah berjalan. Dan ini ada surat edaran lagi dari Kementerian Desa langsung ditujukan kepada pemerintah desa, kepala desa utamanya, itu untuk perpanjangan sampai dengan bulan Desember. Berarti masih berlanjut Ibu ya? Iya, itu manakala di desa itu anggarannya masih ada, yang pertama. Yang kedua, kita juga masih tarik ulur, artinya gini, ketika kita misalnya kita gitu ya, kita anggaran masih ada karena mungkin ketika masih dalam proses penyaluran kan, yang masih dalam permohonan pencairan. Nah, ini mungkin diasumsikan beberapa desa atau banyak desa masih bisa menganggarkan, akan tetapi ada mungkin 1, 2, 3 desa yang sudah tidak bisa menganggarkan karena keterbatasan anggaran dan mungkin sudah digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, ini otomatis dengan sekarang berkembangnya media sosial yang walaupun istilahnya berjarak gitu ya, katakanlah kecamatan Lebak dengan kecamatan Talang atau kecamatan Taru itu jauh ya, berjauhan, tapi informasi kan sangat dekat dengan medsos. Pada ketika di kita menganggarkan, di sana tidak menganggarkan, di sana kan timbul kekacauan ya. Artinya loh di sana bisa, kenapa di sini tidak ya, walaupun
dari masyarakat sendiri tidak tahu persis intern di dalam masing-masing kecamatan ataupun desa. Nah, untuk di desa sendiri pun akan kacau karena apa? Bansos yang lain itu tidak bisa menyesuaikan. Iya, nggak rata itu ya. Ya, ini sebenarnya kalau di desa kita hampir semua rumah itu dapat, kecuali memang orang yang benar-benar kaya gitu ya, kemudian PNS, perangkat desa itu memang kita nggak dapat ya. Akan tetapi ketika ketemunya antar bantuan sosial yang berbeda, katakanlah misalnya yang dapat bansos APBD 2 itu kan hanya akan terima 3 kali. Sementara yang BLTD sudah 5 kali mau 6 kali kan. Kabarnya mau ditambah lagi. Seandainya itu sampai terjadi, ini kan namanya uang, Mbak. Namanya uang dengan nominal yang sudah jelas itu ya. Sementara yang lain menerimanya hanya sembako. Ya, kemudian penerimaan yang lainnya juga nggak sama jumlahnya. Nah, ini akan menimbulkan keresahan di masyarakat, kayaknya istilah ada kecemburuan sosial yang jelas, walaupun di situ bukan kita yang berkehendak ya, itu aturan yang berbunyi, cuman itu akan jadi masalah buat kita. Untuk rencana ke depan gimana Bu untuk Skena Indonesia sendiri, kan ini kan baru rencana tahun ini kan sudah terrealisasikan lah. Untuk rencana ke tahun 2021-nya seperti apa Ibu? Untuk 2021 yaitu kita masih dibayang-bayangi oleh kegiatan COVID juga ya, karena kita belum tahu pasti artinya ini akan berakhir sampai kapan gitu ya, walaupun ya jujur saja kita tidak pernah tahu gitu ya wujudnya COVID itu seperti apa. Tapi memang tidak kita pungkiri bahwa di desa-desa sekitar kita itu hampir semua desa itu sudah ada yang terpapar gitu ya, walaupun memang sebagian besar mereka itu dari perantauan, tapi ada juga yang karena aktivitas keluar daerah atau keluar kota yang kemudian pulang ke rumah akhirnya terpapar corona juga ada. Kemudian karena tetangganya kena, tetangganya lagi ketularan gitu ya. Nah seperti itu. Jadi untuk tahun 2021 kita masih dibayang-bayangi untuk kegiatan seperti itu. Cuman rencana kita untuk tahun 2021 tetap menganggarkan dengan nominal isinya lebih terbatas lah, tetap kita menganggarkan untuk kegiatan-kegiatan kayak bangunan fisik, kemudian pemberdayaan maupun ya, kita tetap berencana untuk ada pemberdayaan, pembinaan dan lain-lain lah, komplit ya. Terakhir Ibu ya, untuk RKPDS-nya sendiri seperti apa Bu? Nah untuk RKPDS memang dari awal tak lengkap ya Mbak, artinya ada kegiatan ini. Nah ini kan kita dalam proses masih perubahan, jadi kita belum bisa menampilkan karena ada RKPDS perubahan sih ya, bersamaan dengan ini RKPDS perubahan kita juga lagi nunggu keputusan akhir dari surat edaran Kementerian Desa mau bagaimana gitu ya. Saya khawatirnya memunculkan RKPDS yang sudah ada nanti ada perubahan lagi, barangkali nanti ini mau dilaksanakan, nanti timbul pertanyaan. Jadi memang kita masih dalam proses menunggu. Iya walaupun sebenarnya tahun ini tuh aneh gitu loh, satu hal yang tidak wajar. Sebenarnya yang namanya perubahan itu hanya 1 kali, tapi ini sudah 3 kali perubahan, mau 4 kali barangkali ini ya, karena kan kondisinya seperti ini iya kan kondisi seperti ini. Jadi memang ya intinya itu hampir sebagian besar lebih dari 80% ya untuk itu penanganan COVID dan bantuan BLT. Lebih menjurus ke sana Bu ya? Iya, yang dari untuk COVID dan ini aja sudah 1 M lebih, Mbak. 1 M lebih, ya sudah 1,3 M. Ini untuk penanganan COVID ya? Iya, sama BLT-nya, BLTDD-nya. Jadi tambahan kan 1,6 M. Ya, itu yang sisanya 300 itu ada kemungkinan nanti diminta lagi. ada kemungkinan yang minta lagi. Ya, kita nunggu inilah dari Disformades keputusannya mau seperti apa. Sebenarnya kita juga walaupun anggaran masih ada, kita berisiko di intern di dalam pemerintahan desanya. Katanya dengan warga masyarakat yang istilahnya mendapatkan bansos program yang lain, otomatis nanti akan ada kecemburuan sosial. Walaupun di
sini memang ada sebagian besar kurang lebih 200, hampir 300 kakak itu sudah dapat PKH. Jadi memang dia sudah setiap setiap bulan dapat, sudah iya sudah bertahun-tahun lamanya itu ya, sesuai dengan inilah kriteria dia dapatnya karena apa gitu ya. Kalau PKH itu memang ada kriterianya Mbak, artinya ketika ya memang yang ada kriterianya pun tidak semua dapat gitu ya, itu saya kurang tahu kriteria eh, kriterianya kriteria mungkin di situ muncul, jadi ibu hamil dan ada ibu hamil atau ada balitanya, kemudian ada anak sekolahnya, kemudian ada lansia usia 70 tahun ke atas, itu persyaratan dari PKH. Tapi banyak juga dari mereka yang ada persyaratan ini tidak dapat ya, jadi itu ada undangan langsung dari Kementerian Sosial kepada desa ya, dititipkan kepada desa untuk menghadirkan warganya untuk verifikasi, jadi itu verifikasi lagi gitu ya, walaupun itu sudah dapat dari undangan dari Kementerian Sosial, itu diverifikasi lagi, nanti ditanyakan ada komponen ini tidak, kalau ada berarti dia dapat untuk selanjutnya, tapi kalau tidak ya berarti hanya sebatas dapat undangan gitu ya. Jadi harus data-data, kalau kayak gitu kan harus komplit itu ya, intinya data ibu ya. Kalau iya ya data. Kemudian kelemahan dari masyarakat kita itu banyak warga yang tidak mampu, itu tidak punya administrasi, kelengkapan administrasi itu ya, kayak misalnya KTP. Sementara sekarang semua program bantuan itu harus masuknya ke situ, lewatnya nomor NIK. Nomor NIK ya, kalau kita tidak punya nomor NIK aktif yang artinya dia ber-EKTP maupun ber-KK yang sudah berNIK, itu akan sulit, walaupun dia sudah masuk DTKS sekian tahun lamanya, belum nggak akan langsung dapat bantuan, entah itu kartu kesehatan maupun kartu Indonesia Pintar ataupun bantuan-bantuan yang lainnya. Berarti kalau memang istilahnya kepingin dapat bantuan ya administrasi kependudukannya harus diberesin dulu seperti itu. Gimana? Ada lagi? Iya, itu global dari istilahnya kondisi pemerintahan desa saat ini gitu ya. Masih dalam proses menunggu perubahan lagi. Ya, itu tadi wawancara saya bersama dengan Bu Elvi sebagai sekretaris desa. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan dukung channel ini. Sampai jumpa di video dia berikutnya. Wassalamualaikum. Bye-bye.